فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah, 100 pantun yang berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Halaman 69-nya kita lihat pantun yang berikutnya mengenai perang Ghatafan atau perang di Amr. Setelah perang apa kemarin? Qarqaratul Qurd. Qarqaratul Al-Qudr. Kemudian yang sebelum perang apa? Sawiq. Paham ya, walaupun ada khilaf mengenai apakah sama atau tidak. Kalau Ibnu Katsir mengatakan sama. Nah, itu semuanya masih tahun berapa? 2 Hijriah. Nah, sekarang yang 3 Hijriah kita lihat. Fi Ghatafana wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulsuma ibnatul Karimi zawwaja Utsman biha wa khassahu thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainab thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Ana ulang sekali lagi. Kata Imam Ibnu Abil Izz rahimatullah alaih dalam kitab Al-Mi'iyah, fi Ghatafana wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulsuma ibnatul Karimi zawaja Utsman biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainab thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Itu yang kita bahas nanti seputar perang Ghatafan, dikenal juga dengan perang Dzi Amr. Kemudian pernikahan Utsman bin Affan menikahi siapa? Ummu Kulsum. Kemudian kisah berikutnya perang Uhud dan nikahnya Rasulullah menikahi Hafsah, paham ya? Dan menikahi Zainab. Kita lihat satu persatu penjelasannya untuk rujukannya. Kalau ingin merujuk langsung kitab yang masyhur mu'tamad As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, paham ya? Nama atau kitab Al-Maghazi lil Waqidi. Itu rujukannya langsung, atau Al-Bidayah wan Nihayah. Sehingga kita merujuk kitab-kitab yang akurat dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham soalnya ya? Naam. Fi Ghatafan ay ghazwatu Ghatafan. Wa tusamma aidan ghazwatu Dzi Amr. Perang Ghatafan itu dinamakan juga perang Dzu Amr. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dhahaba ila tilkal mantiqah min jihatin Najd. Karena waktu itu Rasulullah pergi ke tempat tersebut dari arah Najd. Wa yuqal, dan dikatakan innaha qaribatun minal mantiqah al-ma'rufah al-an bin Nukhail. Dikatakan juga bahwasanya kampung tersebut dekat dengan apa? Dengan tempat yang dikenal sekarang dengan Nukhail. Wallah alam bagian mana juga belum tahu kalau yang tempat ini ya. Ya, tentunya ini di daerah Saudi sana, sekarang Saudi ya. Cuma di tempat yang mana wallah alam yang ini. Kalau sekarang. Kalau orang sana mungkin paham ya. Tab'ud anil Madinah, yang jaraknya itu sejauh dari Madinah, jauhnya ila jihatil syarq, dari arah apa? Timur, ma yakrub min mi'atin wa ishrina kilometran. Kurang lebihnya 120 kilometer. Lumayan jauh ya. Jauh berarti. Nah, lumayan jauh ini. Nah, bukan lumayan lagi, jauh. 120 kiloan jauh. Ya kan? Jauh ya? Nah, jauh. Wa dzalika fi sanah tsalisah min al-hijrah fi awwaliha. Perhatikan baik-baik ini, terjadinya perang Ghatafan, dicatat ya. Terjadinya adalah di awal-awal tahun 3 Hijriah. Nah, tahun berapa perang Ghatafan? Perang Ghatafan tahun berapa? Awal 3 Hijriah. Paham ya? Dikenal juga perang apa? Dzu Amr. Nah, fa aqama hunaka safaron kullah. Artinya barakallahu fiik, beliau tinggal di sana. Nah, maksudnya singgah di sana. Itu sebulan penuh. Kemudian beliau kembali, walam yalqa sallallahu alaihi wasallam harban, kembali dalam keadaan tidak menjumpai peperangan. Jadi semua yang kadang Rasulullah berangkat itu enggak semuanya ada perang ya. Ya mungkin berangkat ingin merangi, ternyata mungkin ada perdamaian atau mungkin ada yang kabur, paham ya? Atau
kadang perang. Jadi jangan dibayangkan semuanya pasti ada peperangan. Buktinya lihat ini. Rasulullah pulang ke Madinah tidak menjumpai peperangan. Tapi tujuannya awalnya ingin memerangi apa? Naam Ghatafan tadi itu. Bisa dipahami? Naam. Wa Bani Sulaim, yakni bidzalika ghazwatu Bani Sulaim. Perang lagi ini. Perang maksudnya artinya datang untuk memerangi. Mengajak mereka masuk Islam, kalau enggak mau diperangi. Kita lihat sini. Yakni bidzalika ghazwatu Bani Sulaim, namanya perang Bani Sulaim. Perang Ghatafan sudah selesai, enggak ada peperangan tadi kan? Berikutnya ghazwah Bani Sulaim. Wa hadhi kanat aqiba aqiba faraghihi alaihi salatu wassalam min ghazwat Badr. Kalau yang ini diceritakan di sini bahwasanya yang mana perang ghazwat Bani Sulaim ini terjadi setelah selesainya perang Badr. Paham ya? Naam. Falamma qadimal Madinah, tatkala beliau sampai datang ke Madinah, lam yuqim biha illa sab'a layalin. Beliau tidak tinggal di Madinah kecuali berapa? 7 malam saja. Hatta ghaza bi nafsihi, sampai beliau perang dengan sendirinya, yuridu Bani Sulaim, menginginkan Bani Sulaim. Fabalagha ma'an min miyahimim. Kemudian sampailah pada mata air milik mereka, yuqallahu al-Qudr. Kemarin itu Qarqaratul Qudr. Paham ya? Nah, dicuplikan lagi di sini. Faqama alaihi salatu wassalam, kemudian beliau bermalam di sana, tinggal 3 malam. Tsumma raja'a ila Madinah, kemudian beliau pulang ke Madinah, walam yalqa sallallahu alaihi wasallam harban, enggak menjumpai peperangan. Perang Ghatafan enggak ada peperangan. Maksudnya enggak menjumpai peperangan. Perang Qarqaratul Qudr juga sama, enggak ada peperangan. Paham ya? Nah, kita lihat lagi berikutnya. Wa kanat fi sanah tsaniyah la salisah, dijelaskan lagi. Perang Qarqaratul Qudr itu bukan tahun 3 Hijriah tapi tahun 2 Hijriah. Paham ya? Nah, jadi tahun 2 Hijriah bukan tahun 3 Hijriah untuk perang Qarqaratul Qudr. Paham ya? Tapi kalau perang Ghatafan tahun 3. Paham ya? Jangan terulang balik ya. Wa Ummu Kulsum ibnatul Karimi zawwaja Utsman biha wa khassa. Dan Ummu Kulsum, putrinya beliau, putrinya siapa? Putri Rasulullah SAW, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Wa khassah, dan beliau mengkhususkannya. Sampai Utsman bin Affan digelari apa? Gelarnya Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Ingat-ingat gelarnya Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan apa? Siapa? Ruqayyah, dihafalkan. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat gelarnya Dzu Nurain, Abu Abdullah, paman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kaya enggak beliau? Kaya. Bahkan ketika perang yang paceklik panjang, orang sedang susah ekonominya, beliau nyumbang apa? Harta yang sangat melimpah. Perang apa itu? Ghazwatul Usrah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan ibnatahu Ummu Kulsum. Waktu itu Rasulullah menikahkan putrinya Ummu Kulsum kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kana mutazawwijan ukhtaha Ruqayyah radhiyallahu anha. Yang mana waktu itu beliau menikahi putrinya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ada pertanyaan nggak di sini? Katanya nggak boleh menggabungkan kakak beradik. Kalau sudah menikahi satu perempuan, adiknya nggak dapat kakaknya. Kalau menikahi kakaknya, adiknya nggak bisa. Ini kok bisa menikahi 2? Gimana ini? Lihat ini. Yang mana dahulu beliau sudah pernah menikahi putri saudarinya, itu Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Coba Raihan, nah solusinya ini. Kan boleh enggak? Anta jama'u bain ukhtain, enggak boleh kan? Mengumpulkan 2 wanita yang bersaudara. Nikahi kakaknya plus adiknya, enggak boleh. Kenapa kok ini boleh? Naam. Hukum asalnya enggak boleh. Cuman kalau salah satu udah meninggal, boleh. Apa maksudnya? Ruqayyah bintu Rasulullah SAW udah meninggal.
Yang ada kita kemarin kan? Nah, barulah beliau menikahi Ummu Kulsum. Boleh. Jadi kalau antum suatu ketika si A menikah dengan putrinya si B. Paham ya? Putri pertama si B. Kok langsung ngelamar putri keduanya langsung? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau putri pertama si A tadi, si B tadi meninggal, dia boleh melamar adiknya atau kakaknya. Paham maksudnya? Itu maksudnya. Kalau langsung kan enggak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, ini kisahnya seperti itu. Wa matat anhu, ini sambungannya. Ternyata Ruqayyah itu walaupun waktu itu dinikahi oleh Utsman bin Affan tapi sudah meninggal Ruqayyah. Kama taqaddam. Uqayb Ghazwat Badar sebagaimana kita lewati ya, tidak jauh dari setelah perang Badar. Walidza kana yulaqab bi Dzunurain. Ayo, dihafalkan ini. Oleh karena ini beliau digelar Dzunurain. Gelarnya apa Yusuf? Utsman bin Affan gelarnya apa? Santai aja, santai, tenang, slow ya kan. Utsman bin Affan gelarnya apa Yusuf? Karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Apa? Coba dibantu Zaki. Dzunurain. Paham ya? Dzunurain. Nah, jadi kalau ditanya jangan kaget. Biasa aja, biasa, santai, slow, tenang, jawab. Kalau enggak tahu wallahu alam selesai. Paham ya? Nah, karena biasanya kaget itu berpotensi khawatir ada sesuatu yang naik. Paham ya? Seperti mungkin asam lambungnya naik, waliyadzubillah ya, atau mungkin kaget yang berlebihan, padahal pertanyaannya santai itu loh ya. Jadi dikondisikan. Utsman bin Affan gelarnya apa? Dzunurain, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faza radhiyallahu anhu bihadil khasisah, dan beliau beruntung dengan kekhususan ini allati lam yusharikhu fiha ahadun minal alamin, masyaallah. Yang tidak ada seorang pun yang berserikat yang sama dengan beliau dari alam semesta ini. Itlam yahsul anna ahadan tazawwaja bibnatai nabiyyin wahidatin talmul ukhra illa Utsman bin Affan anhu, masyaallah. Lihat ini. Kenapa kok beliau paling hebat dan juga beliau istimewa? Karena enggak ada seorang pun yang yang menikahi dua putrinya Rasulullah SAW kecuali beliau ini. Namanya Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Fatimah. Tapi satu aja kan? Iya kan? Siapa sahabat yang sempat menikahi dua putri Rasulullah SAW? Beliau, Utsman bin Affan. Makanya digelari dengan apa gelarnya? Dzunurain. Gelarnya Dzunurain. Namanya gelarnya Dzunurain. Naam. Dikit lagi ya, pasti di bawah itu. Tsumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Kemudian Rasulullah menikahi Hafsah. Hafsah siapa ini? Hafsah putrinya siapa? Putri seorang sahabat yang masya Allah berwibawa. Nah, kalau bersuara perempuan tak takut dan minder. Kemudian kalau lewat itu setan takut. Tak pancing ini, coba. Kepancing enggak? Nah, barakallahu fiik. Coba, Marwan kepancing enggak kira-kira? Hafsah bintu siapa ini? Bapaknya ini orang berwibawa, yang lain diam ya. Berwibawa, disegani orang kufar Quraisy. Setelah masuk Islam, ya kan? Suaranya itu para akhwat pada takut. Para wanita itu dalilnya sahih itu, bukan dari anak lo ya. Jadi kalau para akhwat dengar suara sosok sahabat yang mulia ini takut. Awalnya tertawa-tertawa bersama Rasulullah, diam. Para akhwat ini, para wanita ini. Ketika lewat di gang-gang itu setan pun takut. Masya Allah. Berarti Hafsah bintu siapa? Zaid, Saleh, Mahmud. Hafsah bintu Zaid, Saleh, Mahmud, Hamid, Humaid. Ya, Hafsah bintu Ibnu Umar. Jangan salah ngomongnya. Hafsah bintu
Hafsah binti siapa? Ibnu apa? Ibnu Umar. Hafsah bintu Umar. Jangan Ibnu Umar. Hafsah bintu Umar. Umar Khattab an. Iya kan? Ya Umar, lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, kalau kamu lewat di satu gang, setan akan mencari gang yang lain. Umar Khattab. Hafsah putrinya dinikahi. Kita lihat ini yang terakhir kata beliau. Kemudian Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab an. Qala Ibnu Katsir fil fusul. Sudah kita lewati dulu, sudah kita selesaikan dulu ya kajiannya kalau enggak salah di sini ya. Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang senior-senior itu. Mungkin ada enggak yang pernah ikut di sini, yang masih ada di sini? Pernah ikut al-Fusul dulu? Mukhtasarnya pernah ikut antum? Pernah ikut di sini? Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul pernah ikut? Akhir-akhir antum pernah ikut juga? Nah. Ibnu Katsir. Kitabnya bagus sekali, sirah juga. Nah, beliau mengatakan, "Summa tazawwaja Hafsah bintu Umar Khattab fi sanah tsalisah min hijrah." Faedah ini. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab pada tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Dikondisikan faedah ini. Tahun berapa Rasulullah menikahi Hafsah bintu Umar ini? Tahun 3 Hijriah. Paham? Adapun kisahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena kisahnya panjang dan mengharukan sekali bagaimana Hafsah ini sempat benci dengan bapaknya sendiri. Karena waktu itu bapaknya belum masuk Islam waktu itu. Paham ya? Nah, nanti kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.